Zakir lahir di tengah kemewahan yang tak terbayangkan. Namun, di balik dinding istana yang megah, ia tidak pernah merasakan kehangatan pelukan seorang ayah. Ibunya meninggal saat ia masih kecil, dan ayahnya, Sultan Mansur, membesarkannya seperti seorang prajurit bisnis. Baginya, Zakir bukan sekedar anak, melainkan sebuah aset yang harus dijaga nilainya. Sejak remaja, Zakir dipaksa menguasai berbagai bahasa, strategi ekonomi, dan diplomasi internasional. Setiap langkahnya diatur oleh protokol istana yang ketat. Ia tidak pernah diizinkan memiliki teman sejati. Setiap orang di sekelilingnya adalah pelayan, pengawal, atau rekan bisnis yang memiliki kepentingan. Hal ini membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan merasa kesepian di tengah keramaian. Nah, kira-kira seperti apakah perjalanan seorang pemuda kaya raya dari Arab Saudi ini ya teman-teman? Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Matahari Riyadh tenggelam dengan angkuh, meninggalkan semburat warna merah darah di ufuk cakrawala yang luas. Dari lantai 55 penthouse pribadinya, Zakir al-Baghdad berdiri mematung di balik kaca anti peluru yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Di bawah sana, kemewahan kota Riyadh berkilauan seperti berlian yang ditaburkan di atas beludru hitam. Namun, bagi Zakir, semua cahaya itu hanyalah polusi visual yang menyakitkan matanya. Ia menggenggam sebuah gelas kristal berisi air mineral, karena alkohol adalah haram, meski ia berharap ada sesuatu yang lebih kuat untuk mematikan saraf-saraf di otaknya yang terus berdenyut. "Pangeran!" Suara itu lembut, namun di telinga Zakir, itu terdengar seperti gesekan pisau di atas piring porselen. Ia tidak menoleh. Ia tahu itu Omar, ajudan setianya yang sudah mengabdi selama 10 tahun. "Pergi, Omar," desis Zakir. Suaranya serak, seperti tenggorokan yang sudah lama tidak disiram air. "Mohon maaf, Yang Mulia. Namun, ayahanda Anda, Sultan Mansur, sudah menunggu di aula utama. Delegasi dari Jerman sudah hadir untuk penandatanganan kontrak ladang minyak baru di Rub Al-Hali. Nama Anda harus ada di dokumen itu." Zakir memejamkan matanya rapat-rapat. "Kontrak? Uang? Kekuasaan." Kata-kata itu terasa seperti rantai panas yang melilit lehernya. "Katakan pada ayah, aku sedang sakit," ujar Zakir. "Beliau tahu Anda tidak sakit secara fisik, Pangeran." Beliau berkata, "Kesedihan adalah kemewahan yang tidak boleh dimiliki oleh seorang al-Baghdad. Beliau memerintahkan saya untuk memastikan Anda turun dalam 10 menit." Zakir berbalik dengan cepat. Gerakan yang begitu tiba-tiba hingga air di gelasnya tumpah membasahi karpet sutra Persia seharga miliaran rupiah. Wajahnya yang tampan kini tirus, dengan lingkaran hitam yang menggantung di bawah matanya. Kesedihan adalah kemewahan. Zakir tertawa pahit, tawa yang terdengar lebih seperti rintihan. "Lalu apa sebutannya untuk keinginan untuk berhenti bernapas setiap kali aku bangun pagi? Omar, apa itu juga kemewahan? Apakah emas-emas di dinding ini bisa membelikan aku satu malam saja tanpa mimpi buruk?" Omar menunduk dalam, tidak berani menatap mata sang pangeran yang berkilat penuh amarah dan keputusasaan. "Saya hanya menjalankan tugas, Yang Mulia." Zakir berjalan mendekati Omar. Langkahnya gontai namun mengintimidasi. Ia mencengkeram kerah baju Omar. "Lihat aku. Lihat manusia di balik gelar ini. Apakah kau melihat seorang pangeran? Atau kau melihat mayat yang dipaksa memakai jas mahal?" "Pangeran, tolong tenang. Tenang." Zakir melepaskan cengkeramannya dan mulai berjalan mondar-mandir di ruangan yang luas itu seperti singa dalam kandang. Ia menyapu deretan piala pacuan kuda dari atas meja marmer dengan satu gerakan kasar. "Perang!" Suara logam beradu dengan lantai menggema, memecah kesunyian yang mencekik. "Aku lelah menjadi pajangan, Omar. Setiap langkahku diatur oleh protokol. Setiap kata yang keluar dari mulutku harus melewati sensor kementerian. Bahkan siapa yang akan menjadi istriku sudah diputuskan dalam rapat dewan." Zakir memukul dadanya sendiri. Di sini,
Di dalam sini sangat kosong. Ada lubang hitam yang menghisap segalanya. Dan ayahku hanya peduli pada harga saham perusahaan keluarga. Zakir jatuh terduduk di sofa kulitnya, menenggelamkan wajah di kedua telapak tangannya. Tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan sekadar stres biasa. Ini adalah depresi klinis yang telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun di balik senyum palsu untuk majalah-majalah bisnis internasional. Dunia memujaku karena aku kaya, bisik Zakir pelan, hampir tak terdengar. Mereka iri padaku. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku bersedia menukar seluruh kerajaan ini hanya untuk 1 hari menjadi orang biasa yang tidak memikul beban nama besar keluarga. Tiba-tiba, pintu penthouse terbuka dengan dentuman keras. Sultan Mansur masuk dengan jubah bist hitam berhias benang emas yang agung. Wajahnya keras, tanpa kompromi. Sampai kapan kau akan bersikap seperti anak kecil yang merajuk, Zakir? Suara Sultan menggelegar, memenuhi ruangan. Zakir mendongak, matanya merah. Ayah, aku butuh bantuan. Aku butuh dokter. Aku butuh istirahat. Kau butuh disiplin, potong Sultan. Kau adalah ahli waris tunggal. Ribuan orang bergantung pada keputusanmu. Kau tidak punya hak untuk merasa stres. Rasa stres adalah penyakit orang lemah. Dan darah Al-Baghdad tidak mengalir dalam tubuh orang lemah. Zakir berdiri, menatap ayahnya dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan yang memuncak. Kalau begitu, ambil kembali darah ini, ayah. Ambil kembali gelar ini. Aku tidak menginginkannya lagi. Sultan Mansur mendekat dan mendaratkan tamparan keras di pipi Zakir. Plah, keheningan seketika menyelimuti ruangan itu. Omar menahan napas. Zakir tidak membalas. Ia hanya memiringkan wajahnya, merasakan perih di pipinya yang tak sebanding dengan perih di jiwanya. Bersihkan dirimu. Temui tamu-tamu itu dalam 5 menit. Atau aku akan mencabut semua aksesmu dan mengurungmu di istana gurun sampai kau sadar. Ancam Sultan sebelum berbalik pergi dengan langkah angkuh. Setelah pintu tertutup, Zakir berdiri mematung. Keheningan itu kembali. Namun kali ini terasa lebih gelap. Tamparan tadi adalah pukulan terakhir yang mematahkan semangatnya untuk bertahan di Riyadh. Ia berjalan menuju meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati langka. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci rahasia. Di sana terdapat paspor cadangan atas nama samaran yang ia siapkan berbulan-bulan lalu, dan sebuah laptop yang tidak terhubung dengan jaringan istana. Ia membuka situs penerbangan. Jarinya berhenti di sebuah peta Asia Tenggara. Ia butuh tempat yang jauh. Tempat di mana tidak ada gedung pencakar langit yang mengingatkannya pada kegagalan. Tempat di mana orang-orang tidak akan mengenalinya sebagai pangeran Arab. Indonesia. Ia melihat gambar hutan hijau dan pegunungan yang tertutup kabut. Sangat kontras dengan gurun pasir yang gersang dan panas di sini. Satu arah, gumam Zakir. Ia menekan tombol, book now. Ia tidak membawa koper besar. Ia hanya mengambil sebuah tas ransel tak bermerek, memasukkan beberapa potong pakaian sederhana, dan tentu saja, botol obat tidur dosis tinggi yang ia dapatkan dari pasar gelap. Baginya, tiket ini bukan hanya tiket perjalanan, tapi tiket menuju pintu keluar dari dunia ini. Rencananya sederhana, pergi ke tempat yang indah, melihat matahari terbenam untuk terakhir kalinya tanpa gangguan, lalu tidur untuk selamanya. Zakir menatap cermin untuk terakhir kalinya. Ia melepaskan jam tangan seharga 5 miliar rupiah dan membiarkannya tergeletak di lantai begitu saja. Selamat tinggal, Pangeran Zakir. Bisiknya pada bayangannya sendiri. Semoga kau menemukan kedamaian dalam ketiadaan. Dengan langkah yang terasa seringan kapas namun seberat beban dunia, ia keluar melalui pintu layanan belakang istana, menghilang di kegelapan malam, menuju sebuah negeri yang akan mengubah takdir mautnya menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Suara mesin pesawat Boeing 747 yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta terdengar seperti dentuman lonceng kematian di telinga Zakir. Di saat penumpang lain tampak antusias, berebut mengambil koper di bagasi kabin dengan wajah penuh rencana liburan, Zakir hanya duduk mematung. Matanya kosong, menatap butiran embun di jendela pesawat. Kita telah tiba, Tuan. Sapa pramugari dengan senyum ramah yang menurut Zakir sangat palsu.
Dunia ini penuh dengan kepalsuan, pikirnya. Zakir melangkah keluar. Ia tidak lagi memakai tobe putih yang megah atau gutra yang disetrika rapi. Ia hanya mengenakan kaos hitam polos dan jaket murah yang ia beli di toko bandara transit. Identitas barunya di paspor palsu adalah Zakir Al-Fayed, seorang turis biasa dari Timur Tengah. Tak ada karpet merah, tak ada pengawalan ketat, dan tak ada kamera yang mengejarnya. Ia merasa seperti hantu yang berjalan di antara kerumunan manusia. Hawa panas dan lembab Jakarta menyambutnya saat ia keluar dari pintu kedatangan. Bau asap knalpot, aroma gorengan dari kejauhan, dan suara klakson yang bersahutan membuat kepalanya berdenyut. Taksi, Mister? Taksi. Puncak? Bandung? Teriak para sopir taksi. Zakir mengabaikan mereka semua. Ia berjalan menuju sebuah sudut yang lebih sepi dan menyewa sebuah mobil pribadi dengan bayaran tunai yang sangat besar. Bawa aku ke tempat paling sunyi di kaki gunung. Aku tidak mau melihat gedung tinggi. Aku tidak mau melihat banyak orang. Perintahnya dengan bahasa Inggris yang kaku. Sopir itu, seorang pria parubaya bernama Dadang, menatapnya heran. Sunyi, Mister, ada desa di bawah kaki gunung gede. Udara dingin, orang jarang, tapi di sana tidak ada hotel mewah. Aku tidak butuh kemewahan, sahut Syakir dingin. Aku hanya butuh ketenangan. Perjalanan itu memakan waktu berjam-jam. Dari balik kaca mobil, Zakir melihat transformasi dunia. Beton-beton tinggi Jakarta perlahan berganti menjadi pepohonan hijau yang rimbun. Sawah-sawah yang bertingkat-tingkat mulai terlihat di lereng bukit, terpapar sinar matahari sore yang mulai meredup. Namun, keindahan alam itu justru membuat Zakir semakin sedih. Kenapa dunia ini begitu indah bagi mereka yang ingin hidup, tapi terasa begitu mengejek bagi orang sepertiku? Pikirnya. Setiap tawa anak kecil yang ia lihat di pinggir jalan terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Akhirnya, mereka sampai di sebuah desa kecil yang terpencil. Jalanannya sempit dan berbatu. Dadang menghentikan mobilnya di depan sebuah gubuk kayu tua yang berada tepat di pinggir hamparan sawah yang luas. Di belakang gubuk itu, hutan lebat mendaki lereng gunung yang diselimuti kabut tebal. Ini tempatnya, Mister. Ini rumah kebun milik saudara saya. Kalau Mister mau sepi, disinilah tempatnya, kata Dadang. Zakir turun dari mobil. Ia menghirup udara yang berbau tanah basah dan tanaman hijau. Ini adalah bau yang tidak pernah ia rasakan di Riyadh yang kering dan berdebu. Ia menyerahkan beberapa lembar uang 100 ribuan dalam jumlah banyak kepada Dadang. Ambil ini. Jangan katakan pada siapapun kau membawaku ke sini. Pergi. Setelah mobil itu menghilang di tikungan jalan, Zakir masuk ke dalam gubuk. Lantainya terbuat dari bambu yang berderit setiap kali dipijak. Hanya ada sebuah balai-balai kayu untuk tidur, sebuah meja kecil, dan sebuah lampu minyak. Sangat primitif. Sangat sunyi. Zakir melempar tas ranselnya ke sudut ruangan. Ia duduk di ambang pintu, menatap kegelapan yang mulai turun menyelimuti desa. Suara jangkrik dan katak mulai bersahutan, menciptakan simfoni alam yang asing di telinganya. Ini saatnya, bisik Syakir. Tangannya yang gemetar merogoh kantong jaketnya. Ia mengeluarkan sebuah botol plastik kecil berisi pil-pil putih yang mematikan. Ia menatap botol itu seolah-olah itu adalah harta karun paling berharga dalam hidupnya. Di Riyadh, ia memiliki segalanya, minyak, emas, kekuasaan. Namun hanya botol kecil inilah yang bisa memberikan apa yang paling ia inginkan, akhir dari rasa sakitnya. Ia teringat wajah ayahnya yang keras. Kau adalah darah Al-Baghdad. Kau tidak boleh lemah. Suara itu terus terngiang, menghakiminya. Aku tidak lemah, ayah, rintih Zakir sambil menangis sesenggukan. Aku hanya lelah. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan pada dunia ini. Ia membuka tutup botol itu. Aroma kimia yang tajam tercium. Ia menuangkan 10, 15, 20 butir ke telapak tangannya. Dadanya sesak. Jantungnya berdegup kencang. Seolah-olah organ itu pun sedang melakukan protes terakhir sebelum dipaksa berhenti. Ia membawa tangannya ke arah mulut. Air matanya mengalir deras.
membasahi pipinya yang tirus. "Tuhan, maafkan aku, tapi aku sudah tidak tahan lagi," batinnya. Tepat saat butiran-butiran maut itu hampir menyentuh lidahnya, sebuah suara lembut dan berwibawa memecah kesunyian malam dari arah belakang gubuk. "Assalamualaikum, Nak. Apa kamu sudah makan malam?" Zakir tersentak hebat. Tangannya gemetar begitu keras hingga beberapa butir obat jatuh berhamburan ke celah-celah lantai bambu. Ia menoleh dengan cepat. Wajahnya penuh amarah dan ketakutan. Di sana, berdiri seorang lelaki tua dengan sarung kusam dan peci hitam yang sudah pudar warnanya. Ia membawa sebuah ceret seng tua dan sebuah nampan berisi singkong rebus. Wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya memancarkan kedamaian yang belum pernah dilihat Syakir seumur hidupnya. "Siapa kau?" "Pergi!" teriak Syakir dalam bahasa Inggris. Suaranya pecah oleh emosi. Orang tua itu, Pak Ahmad, tidak bergeming. Ia hanya tersenyum tipis, seolah-olah kemarahan Syakir hanyalah angin lalu. Ia meletakkan nampan itu di atas meja kecil di samping Syakir. "Aku tetanggamu di balik bukit ini. Aku melihat lampu dinyalakan di gubuk ini. Jadi aku pikir ada tamu yang datang. Di sini dingin. Nak, air jahe ini akan membantumu tidur lebih nyenyak daripada benda-benda kecil di tanganmu itu." Pak Ahmad menatap telapak tangan Syakir yang masih menggenggam sisa pil. Tatapannya tidak menghakimi, melainkan penuh belas kasih. Jenis belas kasih yang membuat Syakir merasa seolah-olah seluruh rahasia gelapnya telah terbongkar. "Pergi, tolong pergilah," isak Syakir. Kali ini suaranya melemah. Ia jatuh berlutut, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Pak Ahmad tidak pergi. Ia justru duduk di lantai bambu di samping Syakir, mengabaikan jarak sosial dan status. "Menangislah, Nak. Bumi Indonesia ini sangat luas. Dia bisa menampung semua air matamu tanpa pernah bertanya kenapa. Tapi jangan biarkan tanah ini memakanmu terlalu cepat. Tanah ini lebih suka ditanami benih daripada mengubur nyawa yang putus asa." Syakir tidak mengerti semua kata-kata Pak Ahmad. Namun nada suaranya yang tenang merayap masuk ke dalam relung hatinya yang paling gelap. Untuk malam itu, mau terpaksa menunggu di ambang pintu, terhalang oleh aroma air jahe dan kehadiran seorang kakek tua yang asing. Malam di kaki gunung itu terasa begitu tebal. Kabut turun seperti selimut putih yang menelan bayangan pepohonan, menyisakan kesunyian yang hanya dipecah oleh suara cengkeraman jangkrik di balik dinding bambu. Syakir masih terduduk di lantai. Napasnya tersengal-sengal setelah ledakan emosi tadi. Di telapak tangannya, pil-pil putih itu mulai terasa lengket karena keringat dingin. Pak Ahmad, dengan gerakan yang sangat tenang, menuangkan cairan berwarna coklat keruh dari ceret seng ke dalam gelas plastik. Uap hangat mengepul, membawa aroma jahe yang pedas dan manisnya gula aren. "Minumlah. Ini bukan ramuan ajaib, tapi ini bisa menghangatkan darahmu yang beku," ujar Pak Ahmad. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia, namun ia menggunakan fitur penerjemah suara di ponsel Syakir yang masih tergeletak menyala di lantai. Syakir menatap gelas itu dengan curiga. "Kenapa kau peduli? Kau bahkan tidak mengenalku. Aku bisa saja seorang penjahat yang melarikan diri." Pak Ahmad terkekeh pelan. Suara tawanya renyah, seperti bunyi daun kering yang terinjak. "Penjahat biasanya punya mata yang tajam dan waspada. Tapi matamu seperti sumur tua yang kering. Nak, hanya ada kekosongan dan rasa lelah yang amat sangat. Orang jahat ingin mengambil nyawa orang lain. Tapi kau ingin mengambil nyawamu sendiri. Itu bukan jahat. Itu hanya tersesat." Syakir tertegun. Ia perlahan melepaskan pil-pil di tangannya, membiarkannya jatuh ke lantai bambu, terselip di celah-celah kayu dan hilang ke kolong gubuk. Ia mengambil gelas itu, merasakan kehangatan yang merambat ke jemarinya. Ia meminumnya sedikit. Rasa pedas jahe itu seperti sengatan listrik yang mengingatkannya bahwa ia masih memiliki indera perasa. "Di tempat asalku," Syakir mulai bercerita, suaranya pelan. "Semuanya terukur dengan angka. Berapa barel minyak yang dihasilkan, berapa digit angka di rekening bank, berapa banyak pengawal yang berdiri di depan pintu. Aku tumbuh dalam emas, Pak Ahmad. Tapi emas itu perlahan mencair dan menimbun jiwaku sampai aku tidak bisa bernapas.
Pak Ahmad mengangguk-angguk kecil sambil mengunyah singkong rebusnya. Emas itu berat. Nak, kalau kau membawanya di punggung, kau akan bungkuk. Kalau kau menyimpannya di hati, kau akan mati. Di sini, kami tidak punya emas. Kami hanya punya tanah. Tanah tidak pernah menuntut kita untuk menjadi hebat. Dia hanya meminta kita untuk bersabar. Sabar. Zakir mencibir pahit. Aku sudah bersabar selama 30 tahun. Aku mencoba menjadi putra yang sempurna, pengusaha yang tangguh, pangeran yang dicintai. Tapi setiap kali aku bercermin, aku melihat orang asing. Aku tidak tahu siapa Zakir yang sebenarnya. Mungkin karena Zakir yang kau cari itu tidak ada di dalam istana, sahut Pak Ahmad lembut. Kadang, kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan diri kita sendiri. Lihatlah sawah di depanmu itu. Sebelum padi menguning dan indah, dia harus dibenamkan ke dalam lumpur yang kotor, diinjak-injak, dan dibiarkan kehujanan. Kalau padi itu punya mulut, mungkin dia juga akan protes dan ingin mati saja saat masih menjadi benih. Zakir terdiam. Ia memandang ke arah sawah yang hanya tampak sebagai hamparan hitam di bawah sinar rembulan yang samar. Tapi aku bukan padi. Aku hanyalah kegagalan yang dibungkus dengan kemewahan. Kegagalan adalah cara Tuhan mematahkan kesombongan kita. Nak, kau datang dari negeri yang jauh. Melintasi samudera hanya untuk mati di gubuk tua ini? Itu terlalu mahal untuk sebuah akhir. Kenapa tidak kau coba hidup dulu di sini? Rasakan bagaimana rasanya menjadi bukan siapa-siapa. Zakir menatap Pak Ahmad dengan tatapan tak percaya. Maksudmu, aku harus tinggal di sini? Di tempat tanpa listrik yang memadai? Di tempat di mana aku harus mandi dengan air dingin yang menusuk tulang? Hanya untuk beberapa hari. Pak Ahmad tersenyum bijak. Kalau setelah seminggu kau masih ingin menelan pil-pil itu, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi beri kesempatan pada paru-parumu untuk menghirup udara gunung ini. Beri kesempatan pada telingamu untuk mendengar suara alam, bukan suara mesin atau perdebatan politik. Zakir menunduk, menatap sisa air jahe di gelasnya. Pikiran tentang kematian masih ada di sana, seperti monster yang bersembunyi di balik lemari. Namun, kehadiran Pak Ahmad yang begitu membumi memberikan sebuah jeda, sebuah napas buatan bagi jiwanya yang hampir tenggelam. Kenapa kau membantuku? Tanya Zakir lagi, kali ini tanpa nada amarah. Karena suatu hari nanti, aku juga akan berhadapan dengan Tuhan. Dan aku ingin menceritakan padanya bahwa aku pernah menemani seorang musafir yang sedang berkelahi dengan bayangannya sendiri. Jawab Pak Ahmad sambil berdiri. Ia merapikan sarungnya. Tidurlah. Besok pagi, matahari akan terbit. Dia tidak pernah absen, meskipun manusia seringkali lupa berterima kasih padanya. Pak Ahmad berjalan keluar, meninggalkan keheningan yang kini terasa sedikit berbeda bagi Zakir. Zakir merebahkan tubuhnya di balai-balai kayu yang keras. Punggungnya yang terbiasa dengan kasur sutra terbaik kini protes karena permukaan kayu yang kasar. Namun, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, kepalanya tidak dipenuhi dengan bayangan kontrak bisnis atau teriakan ayahnya. Ia menatap langit-langit gubuk yang terbuat dari anyaman bambu. Di sela-sela atap nipah yang sedikit bocor, ia bisa melihat satu bintang yang bersinar sangat terang. 1 minggu, bisik Zakir pada kegelapan. Aku akan memberimu waktu 1 minggu. Indonesia, tunjukkan padaku apa yang kau punya, atau aku akan tetap pergi. Malam itu, di tengah suara alam yang liar, Pangeran Zakir Al-Baghdad tertidur tanpa bantuan obat-obatan. Meskipun tidurnya tidak nyenyak, itu adalah tidur yang paling jujur yang pernah ia alami. Ia tidak tahu bahwa esok pagi, seorang gadis dengan suara seperti gemericik air sungai akan mengubah pandangannya tentang kegelapan untuk selamanya. Zakir tidak lagi bermimpi tentang emas yang mencair. Ia bermimpi tentang tanah basah dan aroma jahe yang menghangatkan jiwanya yang beku. Matahari pagi di desa itu tidak muncul dengan ledakan cahaya yang menyilaukan, melainkan menyelinap malu-malu di balik kabut tipis. Zakir terbangun dengan tubuh yang kaku. Balai-balai kayu itu benar-benar tidak ramah bagi punggung seorang pangeran. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak terbangun dengan perasaan sesak yang menghimpit dada.
Ia melangkah keluar gubuk. Udara dingin langsung menusuk pori-porinya, memaksa paru-parunya bekerja lebih keras menghirup oksigen murni yang berbau embun dan daun pinus. Di kejauhan, ia melihat seorang gadis duduk di sebuah bangku bambu di bawah pohon Kamboja. Gadis itu mengenakan kerudung sederhana dan jemarinya bergerak lincah di atas sebuah alat pemintal benang kayu tradisional. Zakir berjalan mendekat. Langkahnya ragu. Ia mengamati wajah gadis itu. Cantik. Namun matanya menatap lurus ke depan dengan kekosongan yang damai. Gadis itu tidak menoleh saat Zakir mendekat. Tapi telinganya bergerak sedikit. "Selamat pagi, tuan tamu." Suara gadis itu lembut. Seolah-olah ia bisa mendengar detak jantung Zakir yang cemas. Zakir tertegun. Ia menggunakan ponselnya untuk menerjemahkan suaranya ke dalam bahasa Indonesia. "Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku bahkan belum bersuara." Gadis itu tersenyum. Sebuah senyuman yang tampak begitu tulus hingga membuat Zakir merasa sedikit malu. "Tanah di bawah kakimu bercerita. Langkahmu berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Dan aroma parfummu sangat asing bagi desa ini. Bau kayu gaharu yang mahal, tapi bercampur dengan aroma kesedihan yang pekat." Zakir terpaku. Ia duduk di atas akar pohon besar tak jauh dari gadis itu. "Namaku Zakir. Dan kau tidak bisa melihat." "Aku Laila, putri Pak Ahmad," jawabnya sambil terus memutar alat pintalnya. "Dan tidak, aku tidak melihat dunia dengan cara yang kau lakukan. Bagiku, dunia adalah kumpulan suara, suhu, dan rasa. Aku tidak melihat warna merah, tapi aku tahu rasa hangat matahari di kulitku adalah warna merah." Zakir menatap kedua telapak tangannya sendiri. Tangan yang selama ini digunakan untuk menandatangani cek miliaran dolar. "Kau beruntung, Laila. Kau tidak perlu melihat betapa kotor dan palsunya dunia ini." Laila menghentikan gerakan tangannya. Ia memiringkan kepalanya ke arah Zakir. "Tuan Zakir, dunia ini hanya menjadi kotor jika kau terus-menerus menatap lumpurnya. Kenapa kau bicara seolah-olah penglihatan adalah sebuah kutukan? Bagiku, memiliki mata adalah sebuah keajaiban yang aku doakan setiap malam dalam sujudku." "Keajaiban?" Zakir tertawa pahit. "Aku punya mata yang sempurna, tapi yang kulihat hanyalah pengkhianatan, keserakahan, dan kehampaan. Aku melihat orang-orang memujaku karena hartaku, bukan karena siapa aku. Aku melihat ayahku memandangku sebagai aset bisnis, bukan sebagai anak. Mataku hanya menunjukkan padaku betapa sendirinya aku di dunia ini." Laila menghela napas panjang. Ia kembali memintal. "Mungkin masalahmu bukan karena dunia ini gelap, Tuan, tapi karena kau menutup matamu sendiri dari kehangatan. Kau tahu, banyak orang yang bisa melihat, tapi mereka sebenarnya buta karena hati mereka tertutup. Mereka memiliki segalanya, tapi mereka bertindak seolah tidak punya apa-apa." Zakir merasa tertampar oleh kata-kata gadis desa itu. Ia, seorang pangeran dengan akses ke pendidikan terbaik di dunia, merasa seperti murid sekolah dasar di depan Laila. "Apa yang kau lakukan setiap hari di sini?" tanya Zakir, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Aku memintal benang. Ayah akan membawanya ke pasar untuk dijual. Hasilnya cukup untuk membeli beras dan garam," jawab Laila tenang. "Hanya cukup untuk beras dan garam? Dan kau bisa tersenyum sebahagia itu?" Zakir bertanya dengan nada tidak percaya. "Di negeriku, orang-orang akan menangis jika mereka tidak bisa membeli mobil terbaru atau membangun istana yang lebih besar." Laila tertawa kecil. Suara tawanya seperti gemericik air di sela batu kali. "Tuan Zakir, kebahagiaan itu seperti burung yang hinggap di bahu. Jika kau mengejarnya dengan kasar, dia akan terbang. Tapi jika kau duduk tenang dan bersyukur, dia akan datang sendiri. Aku bahagia karena pagi ini aku masih bisa mendengar suara burung, aku masih bisa mencium aroma kopi ayah, dan aku masih bisa bicara dengan seorang pangeran yang sedang tersesat." Zakir tersentak. "Bagaimana kau tahu aku seorang pangeran?" Laila tersenyum misterius. "Suaramu penuh dengan otoritas yang mencoba disembunyikan. Tapi di balik otoritas itu,
Ada getaran ketakutan. Hanya orang-orang yang berada di puncak tertinggi yang merasa takut jatuh sepertimu. Orang kecil seperti kami tidak takut jatuh, karena kami sudah berada di tanah. Hening sejenak di antara mereka. Zakir menatap Laila dengan rasa kagum yang baru. Ia melihat ketenangan yang belum pernah ia temukan dalam meditasi atau terapi psikolog mahal manapun di Eropa. Laila, suara Zakir melemah. Semalam, aku hampir mengakhiri hidupku. Aku merasa duniaku sudah kiamat. Tangan Laila berhenti lagi. Kali ini ia meletakkan pintalannya. Ia meraba udara sebentar, mencari posisi tangan Zakir. Zakir, dengan ragu, mengulurkan tangannya. Jemari Laila yang kasar karena kerja keras namun lembut menyentuh punggung tangan Zakir. Tuan Zakir, jika kau mati, kau akan kehilangan kesempatan untuk melihat bagaimana indahnya langit berubah warna sore nanti. Kau akan kehilangan kesempatan untuk mendengar suara hujan yang membasahi sawah. Kau ingin mati karena kau merasa tidak berguna. Zakir mengangguk, lupa bahwa Laila tidak bisa melihatnya. Ya, kalau begitu, jadilah mataku, bisik Laila. Zakir mengernyitkan dahi. Apa? Jadilah mataku hari ini. Ceritakan padaku, seperti apa rupa gunung di belakang kita? Seperti apa warna awan yang menggantung di langit? Berikan penglihatanmu untukku, daripada kau membuangnya dengan sia-sia ke dalam tanah. Bantu aku melihat dunia melalui lisanmu. Permintaan sederhana itu menghantam Zakir tepat di ulu hati. Sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai beban, hidup dan penglihatannya, tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain. Untuk pertama kalinya, Zakir merasa memiliki tujuan. Bukan tujuan untuk memenangkan kontrak minyak, tapi tujuan untuk mendeskripsikan dunia bagi seorang gadis yang belum pernah melihat warna. Zakir menarik napas dalam. Ia mulai melihat ke arah gunung gede yang menjulang agung. Gunung itu. Zakir memulai dengan suara gemetar. Dia berwarna hijau tua yang sangat pekat. Laila, di puncaknya, ada kabut putih yang berputar-putar seperti syal sutra yang ditiup angin. Cahaya matahari jatuh di lerengnya, menciptakan garis-garis emas yang membelah pepohonan. Laila mendengarkan dengan mata terpejam. Senyumnya semakin lebar. Teruskan, Tuan Zakir. Teruskan. Dunia terasa begitu indah saat kau menceritakannya. Dan di bawah pohon Kamboja itu, Pangeran Zakir al-Baghdad mulai belajar bahwa hidupnya ternyata masih memiliki harga. Bukan dalam mata uang rial atau dolar, melainkan dalam setiap kata yang ia ucapkan untuk membahagiakan jiwa yang berada dalam kegelapan abadi. Depresinya tidak hilang, namun untuk saat ini, keinginan untuk mati terkubur oleh tanggung jawab baru, menjadi mata bagi Laila. Langit di atas desa yang tadinya cerah, tiba-tiba berubah menjadi kelabu gelap yang menakutkan. Awan cumulonimbus menggantung rendah, seolah-olah hendak runtuh menimpa bumi. Angin mulai bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon kelapa dengan beringas dan menerbangkan dedaunan kering ke udara. Suasana ini sangat mewakili isi kepala Zakir saat itu. Kacau, gelap, dan penuh amarah. Zakir berdiri di depan gubuknya, memegang ponselnya yang terus bergetar. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Omar. Sebuah pesan singkat masuk. Pangeran, ayahanda Anda tahu Anda di Indonesia. Tim pelacak sudah bergerak. Pulanglah sebelum semuanya menjadi skandal internasional. Zakir melempar ponsel itu ke dinding bambu hingga layarnya retak. Skandal. Selalu skandal. Tidak adakah sedetik pun di mana aku dianggap sebagai manusia, bukan sekadar reputasi. Teriaknya pada angin kencang. Depresinya kembali menyerang dengan kekuatan ganda. Rasa tenang yang ia dapatkan dari Laila kemarin seolah menguap, digantikan oleh rasa sesak yang luar biasa. Ia merasa terjepit. Di satu sisi, dunianya yang megah di Riyadh mengejarnya seperti predator, dan di sisi lain, ia merasa dirinya tidak pantas berada di desa yang suci ini. Aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa tinggal. Satu-satunya jalan keluar adalah pergi dari kehidupan ini. Dengan mata yang memerah dan napas memburu, Zakir berlari keluar dari area persawahan.
Ia menuju ke arah tebing yang curam di belakang desa, tempat yang pernah ditunjukkan Pak Ahmad sebagai ujung dunia. Hujan mulai turun, bukan dalam rintik, melainkan dalam curahan air yang deras yang langsung membasahi seluruh tubuhnya. Lumpur membuat langkahnya licin. Beberapa kali ia terjatuh, namun Zakir terus merangkak naik. Pikirannya hanya satu, ia ingin mengakhiri semua pengejaran ini. Ia sampai di tepi tebing. Di bawah sana, jurang dalam dengan bebatuan tajam dan sungai yang meluap karena badai sudah menunggunya. Zakir berdiri tepat di bibir jurang. Angin badai menerpa wajahnya, mencoba mendorongnya jatuh. Lakukan saja, Zakir. Loncat. Ia memaki dirinya sendiri. Dunia tidak butuh pangeran yang rusak sepertimu. Tepat saat ia memejamkan mata dan mencondongkan tubuhnya ke depan, sebuah suara teriakan yang melengking membelah suara gemuruh guntur. Zakir, jangan. Zakir tersentak dan menoleh. Di sana, di tengah badai yang membutakan, Laila berdiri. Ia basah kuyup, kerudungnya tersangkut ranting, dan ia tidak membawa tongkatnya. Ia merangkak di atas tanah berlumpur. Tangannya meraba-raba dengan liar. Laila, bagaimana kau bisa di sini? Pergi. Ini berbahaya. Teriak Zakir panik. Aku mendengar langkahmu yang terburu-buru. Aku merasakan ketakutanmu yang meluap. Laila berteriak sambil terus mencoba mendekat ke arah suara Zakir. Zakir, jangan lakukan itu. Jangan biarkan kegelapan menang. Kau tidak mengerti, Laila. Mereka datang mencariku. Aku akan dikurung kembali di penjara emas itu. Aku lebih baik mati di sini, sebagai manusia bebas, daripada hidup sebagai budak gelar. Laila berhasil meraih kaki Zakir. Ia memeluk lutut pria itu dengan erat, mengabaikan lumpur yang mengotori wajahnya. Kalau kau mati sekarang, kau membuktikan bahwa ayahmu benar. Kau membuktikan bahwa kau lemah. Tapi aku tahu kau tidak lemah. Zakir, kau adalah pria yang menceritakan padaku tentang awan yang seperti syal sutra. Kau adalah pria yang memberi warna pada duniaku yang gelap. Aku hanya berbohong. Laila, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan. Zakir mencoba melepaskan pelukan Laila, namun gadis itu bertahan dengan kekuatan yang luar biasa. Kau punya hidupmu. Kau punya napasmu. Laila menangis. Air matanya bercampur dengan air hujan. Zakir, lihat aku. Aku tidak pernah melihat dunia. Tapi aku memilih untuk hidup setiap hari. Aku memilih untuk berjuang meskipun aku tidak tahu apa yang ada di depanku. Kenapa kau yang memiliki segalanya justru ingin membuangnya? Karena aku sakit. Laila, di dalam sini, ada lubang yang tidak bisa ditutup oleh emas atau kata-kata. Zakir menunjuk dadanya. Suaranya parau karena isak tangis. Maka biarkan aku membantumu menutupnya. Jangan pergi. Kalau kau loncat, kau tidak hanya membunuh dirimu sendiri, kau membunuh satu-satunya mataku. Laila meraung. Suaranya mengalahkan deru badai. Petir menyambar di langit, menerangi wajah Zakir yang penuh dengan keputusasaan. Ia menatap ke bawah jurang, lalu menatap Laila yang bersimpu di kakinya. Seorang gadis buta yang mempertaruhkan nyawanya di tepi tebing demi pria asing yang baru ia kenal beberapa hari. Tiba-tiba, rasa malu yang amat besar menghujam hati Zakir. Ia melihat kekuatannya sendiri dalam diri Laila. Ia melihat bahwa penderitaannya selama ini adalah bentuk keegoisan yang ia pelihara. Zakir jatuh berlutut. Ia menarik Laila ke dalam pelukannya, mendekap gadis itu erat-erat di tengah guyuran hujan lebat. Ia menangis sejadi-jadinya, melepaskan semua racun, semua tekanan, dan semua trauma yang selama ini ia pendam dalam diam. Maafkan aku, Laila. Bisik Zakir berulang kali. Pulanglah ke gubuk. Zakir, mari kita buat teh hangat. Badai ini akan segera lewat. Badai selalu lewat. Laila mengusap punggung Zakir dengan lembut. Malam itu, di tepi jurang yang hampir menjadi saksi bisu kematian seorang pangeran, Zakir al-Baghdad akhirnya menyerah. Bukan menyerah pada kematian, melainkan menyerah pada kenyataan bahwa ia butuh diselamatkan.
Ia menyadari bahwa kedamaian tidak ditemukan dengan mengakhiri hidup, tapi dengan menerima bahwa ia rapuh dan membiarkan orang lain membantunya berdiri. Badai perlahan mereda, menyisakan suara tetesan air dari daun-daun jati. Zakir memapah Laila menuruni bukit. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi peduli dengan ponselnya, ayahnya, atau takdirnya di Riyadh. Ia hanya ingin memastikan gadis yang telah menyelamatkan nyawanya ini sampai di rumah dengan selamat. Di dalam hatinya, sebuah api kecil mulai menyala. Api yang bukan berasal dari kemarahan, melainkan dari sebuah harapan kecil yang baru saja tumbuh di tengah lumpur dan badai. Pagi setelah badai terasa sangat sunyi, namun udara di desa itu tidak lagi terasa mencekik bagi Zakir. Ia sedang membantu Pak Ahmad memperbaiki pagar bambu yang rusak akibat angin semalam ketika suara yang sangat ia kenali memecah ketenangan. Us! 3 buah mobil SUV hitam mengkilap, yang tampak sangat kontras dan tidak pada tempatnya di jalanan desa yang berlumpur, berhenti tepat di depan gubuk. Debu beterbangan, menutupi tanaman padi yang hijau. Pintu mobil terbuka serentak, dan keluarlah 6 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam yang kaku, memakai kacamata hitam meskipun matahari baru saja mengintip. Di tengah mereka, berdirilah Omar. Wajahnya tampak pucat dan cemas. "Pangeran Zakir!" teriak Omar sambil berlari kecil mendekat. Ia berhenti tepat 1 meter di depan Zakir, lalu membungkuk sangat dalam. "Alhamdulillah, kami menemukan Anda. Kami sudah mencari ke seluruh pelosok Jawa Barat." Zakir tidak bergerak. Ia tetap memegang palu kayunya. Tangannya yang kotor karena lumpur tampak sangat berbeda dengan penampilan Omar yang sangat rapi. "Siapa yang memberimu izin mengotori desa ini dengan ban mobilmu yang mahal itu, Omar?" Omar tertegun. Ia menatap Zakir dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pangeran yang dulunya selalu wangi parfum oud dan memakai sutra, kini hanya memakai kaos oblong putih yang sudah menguning dan sarung pemberian Pak Ahmad. "Yang mulia, apa yang terjadi pada Anda? Tempat ini tidak layak untuk seorang Al-Baghdad. Mari, jet pribadi sudah menunggu di Halim. Ayahanda Anda sedang sakit keras. Beliau terkena serangan jantung setelah mendengar Anda menghilang tanpa kabar," ujar Omar dengan nada mendesak. Zakir terdiam sejenak. Berita tentang ayahnya sempat membuat dadanya berdenyut perih. Namun ia segera menyadari sesuatu. "Ayahku sakit karena ia kehilangan ahli warisnya, bukan karena ia kehilangan putranya. Ada perbedaan besar di sana, Omar." "Pangeran, tolong jangan begini. Seluruh dunia mencari Anda. Saham perusahaan turun drastis. Stabilitas keluarga sedang terancam. Anda harus kembali dan mengambil tanggung jawab Anda." Pak Ahmad dan Laila keluar dari rumah, mendengar keributan itu. Laila meraba dinding, wajahnya tampak tegang. Zakir segera berjalan menuju Laila, memegang tangannya untuk menenangkannya. "Siapa mereka, Zakir?" tanya Laila lirih. "Hanya orang-orang dari masa lalu yang mencoba menarikku kembali ke dalam kubur," jawab Zakir dalam bahasa Indonesia yang kini jauh lebih lancar. Omar menatap Laila dengan pandangan meremehkan. "Siapa gadis desa ini? Apakah dia yang menahan Anda di sini?" "Pangeran, ini gila. Anda tidak bisa menukar kerajaan dengan kehidupan kumuh seperti ini." Mendengar kata kumuh, mata Zakir berkilat amarah. Ia melangkah maju, berdiri tepat di depan Omar. Meskipun ia tidak lagi memakai mahkota, aura otoritasnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. "Jaga bicaramu, Omar. Tempat yang kau sebut kumuh ini telah memberiku napas saat aku sudah mati. Gadis ini dan ayahnya telah memberiku sepotong roti dan segelas air jahe dengan ketulusan yang tidak pernah kutemukan di meja makan istanaku yang penuh dengan pengkhianat." Zakir mengambil dompetnya yang selama ini ia simpan di tas ransel. Ia mengeluarkan tumpukan kartu kredit berlapis emas dan sebuah jam tangan Patek Philippe yang harganya bisa membeli seluruh desa itu. Ia melemparkannya ke kaki Omar. "Ambil ini, berikan pada ayah. Katakan padanya, Zakir Al-Baghdad yang lama sudah mati di tebing itu semalam. Katakan padanya bahwa harta ini tidak bisa membeli 1 detik pun kedamaian yang kurasakan di sini. Tapi yang mulia, aku bukan lagi, yang mulia,"
Bagimu, potong Zakir tegas. Namaku hanya Zakir. Aku akan tinggal di sini. Aku akan membangun desa ini. Aku akan menggunakan sisa uang di rekening pribadiku yang tidak bisa kalian sentuh untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan memperbaiki jalanan ini agar tidak ada lagi orang sakit yang kesulitan berobat. Omar melihat ketegasan di mata Zakir yang belum pernah ia lihat selama 10 tahun bekerja. Pangeran yang dulu depresi dan lemah itu telah hilang. Di depannya kini berdiri seorang pria yang telah menemukan fondasi hidupnya. "Apakah ini keputusan akhir Anda?" tanya Omar dengan suara bergetar. "Ini bukan keputusan, Omar. Ini adalah kepulangan. Aku tidak sedang pergi. Aku baru saja sampai di rumahku yang sebenarnya," jawab Zakir sambil melirik Laila yang tersenyum lembut di belakangnya. Pak Ahmad mendekat, meletakkan tangannya di bahu Zakir. "Darahmu mungkin darah raja, Nak, tapi hatimu sekarang adalah hati bumi. Bumi tidak pernah lari dari takdirnya." Omar akhirnya menghela napas panjang. Ia memberi hormat terakhir. "Saya akan menyampaikan pesan Anda pada Sultan, tapi saya ragu beliau akan mengerti." "Dia tidak perlu mengerti. Dia hanya perlu tahu bahwa putranya akhirnya bahagia," pungkas Zakir. Satu persatu, mobil-mobil mewah itu berbalik arah dan pergi, meninggalkan kepulan debu yang perlahan mengendap. Zakir menatap kepergian mereka dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban yang selama ini menghimpit pundaknya seolah terbang bersama debu-debu itu. Ia berbalik menghadap Laila. "Mereka sudah pergi, Laila. Mereka tidak akan kembali." Laila meraih tangan Zakir, meraba jemarinya yang kini kasar karena bekerja. "Kau benar-benar tidak menyesal, Zakir? Kau melepaskan segalanya demi tempat sepi ini." Zakir menarik napas dalam, menghirup aroma tanah dan padi yang basah. "Aku tidak melepaskan segalanya, Laila. Aku justru baru saja mendapatkan segalanya. Aku mendapatkan mataku kembali, aku mendapatkan hatiku kembali, dan aku mendapatkanmu." Laila tersipu, wajahnya merona merah. Pak Ahmad terkekeh di belakang mereka. Sudah. Drama pangerannya sudah selesai. Sekarang, bantu Bapak mencangkul di sawah bawah. Jangan sampai sarung pemberianku itu hanya jadi pajangan." Zakir tertawa, tawa yang lepas, jujur, dan penuh kehidupan. Ia tidak lagi melihat masa depannya sebagai kegelapan, melainkan sebagai sawah luas yang siap ditanami dengan benih-benih harapan baru. Pangeran Arab itu kini telah menjadi bagian dari tanah Jawa, menemukan rumah di tempat yang paling tidak terduga. Setahun telah berlalu semenjak deru mesin mobil-mobil hitam dari Riyadh itu menghilang di balik bukit. Desa kecil di kaki gunung gede itu kini tak lagi sama, namun tetap mempertahankan jiwanya. Jalanan setapak yang dulunya berlumpur dan menyulitkan warga kini telah berganti menjadi jalan aspal halus yang dibangun dengan dana pribadi Zakir. Tidak ada lagi gubuk yang reyot, rumah-rumah warga kini lebih kokoh, dan sebuah puskesmas kecil berdiri megah di tengah desa, lengkap dengan ambulans yang siap sedia. Zakir al-Baghdad, atau yang kini lebih dikenal warga desa sebagai Kang Zakir, berdiri di depan sebuah bangunan bercat putih bersih dengan papan nama kayu bertuliskan Madrasah Pusat Cahaya Laila. Ia tidak lagi mengenakan jam tangan seharga miliaran atau jas rancangan desainer Italia. Pagi itu, Zakir hanya memakai kemeja katun sederhana berwarna biru langit dengan lengan yang digulung hingga siku. Kulitnya yang dulu pucat karena terlalu lama berdiam di ruangan ber-AC, kini tampak lebih gelap dan sehat karena sering terpapar matahari sawah. "Kang Zakir, lihat, aku sudah bisa menulis namaku," teriak seorang anak kecil bernama Ujang sambil berlari membawa sabak kecil. Zakir berlutut, mensejajarkan tingginya dengan bocah itu. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang tidak lagi mengandung beban depresi. "Bagus sekali, Ujang. Teruslah belajar. Suatu hari nanti, kau harus melihat dunia yang luas, tapi jangan pernah lupa jalan pulang ke desa ini." Zakir mengusap kepala anak itu dan membiarkannya kembali berlari. Ia kemudian melangkah masuk ke dalam bangunan madrasah. Di aula tengah, ia melihat sosok yang menjadi alasan jantungnya masih berdetak hingga hari ini. Laila sedang duduk di tengah lingkaran anak-anak.
Ia membacakan sebuah buku cerita yang huruf-hurufnya timbul, huruf Braille yang dipesan khusus oleh Zakir dari luar negeri. Laila tampak begitu anggun. Matanya yang tidak bisa melihat tetap memancarkan binar kebahagiaan yang menular kepada siapapun yang memandangnya. Zakir menunggu di ambang pintu sampai kelas berakhir. Setelah anak-anak berhamburan keluar dengan tawa riang, Laila merapikan bukunya. Ia tampak terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah pintu. "Zakir, kau sudah di sana sejak tadi, kan?" tanyanya dengan nada menggoda. Zakir tertawa pelan sambil melangkah mendekat. "Bagaimana kau selalu tahu? Aku sudah berusaha melangkah sepelan mungkin." "Jantungmu, Syakir," jawab Laila sambil berdiri. "Suara detak jantungmu punya irama yang berbeda dari orang lain. Iramanya tenang, seperti aliran sungai yang sudah menemukan muaranya." Zakir meraih jemari Laila dan menuntunnya keluar menuju beranda madrasah yang menghadap langsung ke arah lembah. Di sana, Pak Ahmad sedang duduk di bangku panjang sambil menikmati kopi hitamnya. Pak Ahmad kini terlihat lebih makmur, namun kesederhanaannya tidak hilang. Ia hanya mengangguk kecil saat melihat menantu pilihannya itu membawa putrinya jalan-jalan sore. "Zakir," panggil Laila pelan saat mereka berdiri di tepi beranda. "Apa warna langit hari ini?" Zakir memandang ke ufuk barat. Matahari sedang bersiap untuk terbenam. Semburat warna oranye, ungu, dan emas berpadu menjadi satu di atas siluet gunung gede yang perkasa. Kabut tipis mulai turun, memberikan kesan magis pada pemandangan itu. Hari ini, Zakir menarik napas dalam, membiarkan udara pegunungan yang sejuk memenuhi paru-parunya. Langitnya sangat berani, Laila. Warnanya seperti kunyit yang dicampur dengan madu. Di bagian atas, ada warna biru tua yang mulai merambat turun, membawa bintang-bintang kecil yang mulai berkedip. Awan-awannya seperti kapas yang dicelupkan ke dalam tinta emas. Laila memejamkan matanya, membayangkan deskripsi itu dalam kegelapannya. Indah sekali. Jauh lebih indah daripada yang bisa kubayangkan sendiri. "Kau tahu, Laila," suara Zakir merendah, penuh dengan emosi yang tulus. "Setahun yang lalu, aku datang ke sini untuk mengakhiri segalanya. Aku pikir dunia ini sudah tidak punya warna lagi untukku. Aku merasa Tuhan sudah melupakanku di dalam istana emas itu." Ia menjeda sejenak, menggenggam tangan Laila lebih erat. "Tapi di sini, bersama kalian, aku belajar bahwa cahaya bukan berasal dari lampu kristal, melainkan dari rasa syukur. Aku tidak lagi merasa depresi, karena setiap hari aku punya alasan untuk bangun pagi. Alasan itu adalah memastikan kau bisa melihat dunia melalui kata-kataku." Laila menyandarkan kepalanya di bahu Zakir. "Dan kau telah melakukan lebih dari itu. Zakir, kau tidak hanya memberiku mata, kau memberi desa ini masa depan. Kau memberikan dirimu sendiri kesempatan kedua." Tiba-tiba, suara notifikasi dari tablet yang dibawa Zakir berbunyi. Itu adalah pesan video dari Omar. Zakir membukanya. Di layar, terlihat Sultan Mansur duduk di kursi roda di taman istana. Wajahnya tampak jauh lebih tua, namun ekspresinya melunak. "Zakir, putraku." Suara Sultan terdengar di video itu. "Awalnya aku ingin membencimu karena meninggalkan tugasmu. Tapi Omar menunjukkan foto-fotomu saat sedang mengajar anak-anak di desa itu. Aku belum pernah melihatmu tersenyum seperti itu sejak kau masih kecil. Mungkin kau benar, kebahagiaan tidak bisa dipaksa dalam protokol. Hiduplah dengan baik di sana. Aku sudah merestui semua yayasan yang kau bangun. Jika suatu saat kau rindu pada gurun, pintuku selalu terbuka untukmu dan istrimu." Zakir menutup tablet itu dengan mata berkaca-kaca. Pengampunan dari ayahnya adalah potongan terakhir dari puzzle kedamaiannya yang hilang. Dendam dan rasa sesaknya kini benar-benar sirna. "Ayahmu?" tanya Laila. "Iya." Dia akhirnya mengerti. Jawab Zakir singkat sambil menyeka air mata di sudut matanya. Malam mulai turun menyelimuti desa. Lampu-lampu jalan bertenaga surya yang dipasang Zakir mulai menyala satu persatu, seperti kunang-kunang raksasa yang menjaga kedamaian penduduk desa. Zakir merangkul bahu Laila, menatap masa depan yang kini terasa begitu cerah.
Ia teringat botol obat tidur yang dulu hampir merenggut nyawanya. Botol itu kini sudah tertimbun jauh di dasar jurang, menjadi sampah sejarah yang tak akan pernah ia sentuh lagi. Dzakir al-Baghdad, sang pangeran yang pernah ingin mati, kini telah benar-benar hidup. Ia tidak lagi mencari ketenangan dalam ketiadaan, melainkan dalam setiap embusan napas, setiap tawa anak-anak madrasah, dan setiap sentuhan tangan Laila. Di bawah langit Indonesia yang luas, ia menemukan bahwa rumah bukanlah sebuah bangunan megah di Riyadh, melainkan sebuah tempat di mana jiwanya merasa cukup. "Mari pulang, Laila," bisik Syakir. "Pak Ahmad pasti sudah menunggu kita untuk makan malam." "Ayo, pangeranku," jawab Laila sambil tertawa manis. Mereka berjalan beriringan menuruni tangga madrasah, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam di puncak gunung, menuju cahaya lampu rumah yang hangat dan penuh cinta. Kisah sang pangeran yang depresi telah berakhir, digantikan dengan kisah seorang pria biasa yang luar biasa bahagia. Tamat.